Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini tanggal 14 Desember tahun 2021, di penghujung tahun ini, dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, saya akan membagikan tazkirah mengenai taubatnya seorang pencuri. Jadi ini kita cerita-cerita saja. Jadi dari cerita ini semoga memberikan hikmah. Dari kitab Kisah-Kisah Orang Bertaubat oleh Alimir Khalaf Sadeh yang dikutip dari kisah nomor 27, saya Al-Fakir Samiun Ahmad membagikan. Dalam kitab Kaifar wa Kirdar jilid 9 disebutkan, Asmu'i adalah salah seorang ulama dan urafa di zamannya. Dia berkata, suatu hari saya melintas di sebuah desa, tiba-tiba seorang Arab berkulit hitam datang menghampiri saya dari balik pohon sambil membawa pedang terhunus. Dia berkata, cepat lu cuci dirimu dan berikan semua yang kau miliki. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Cepat, kalau kau ingin hidup dan tak membuat keluargamu bersedih. Saya berkata, hai orang Arab, bukankah engkau mengenaliku? Mengapa engkau bicara seperti itu padaku? Dia menjawab, bagi kami para pencuri tidak ada istilah saling kenal, sebab dalam hati kami tidak ada rasa belas kasihan. Saya berkata, aku seorang musafir yang tak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badanku. Dia berkata, aku tak peduli, yang kuinginkan adalah uang. Saya berkata, saudaraku, kalau kau ingin uang, aku tak punya, tetapi akan kutunjukkan sebuah pakaianku ini. Dia bertanya, apa simpanan itu dan di mana? Saya berkata, apakah engkau tak pernah membaca Al-Quran, di mana Allah berfirman, semua rezeki kalian berada di langit dan kami akan mengirimkan apa yang telah kami janjikan kepada kalian. Setelah mendengar ayat di atas, saya melihat tubuh orang Arab Badui berkulit hitam pencuri dan bodoh itu bergetar hingga pedangnya jatuh. Kepalanya lalu menengadah ke langit seraya berkata, ya Allah, engkau telah menjaga rezekiku di langit, sementara itu kau biarkan aku bingung di muka bumi ini, sehingga aku harus mencuri harta orang lain di padang pasir dan makan dari hasil curian. Ya Allah, berikanlah hartaku. Aku telah melakukan kesalahan. Berikanlah rezekiku padaku. Ketika mendengar perkataan yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam dengan penuh ketulusan itu, tiba-tiba saya melihat sebuah wadah penuh makanan dengan 2 potong roti putih turun dari atas udara dan berada di depannya. Arab Badui berkulit hitam itu lalu duduk di atas tanah dan langsung memakannya. Ketika kenyang, dia berkata, Asanta, ya Rab, barakallah, semoga Allah mencurahkan berkahnya. Setelah itu sejenak kami berbincang-bincang, saya mengajaknya ke jalan yang benar dan dia pun gelisah serta menyesali perbuatannya lalu bertobat. Setelah itu kami berpisah, saya mengurus urusan saya sendiri, begitu juga orang Arab itu. Ma'asyiral muslimin, 2 tahun berlalu dari kejadian itu. Suatu hari ketika sedang melaksanakan tawaf di Ka'bah, saya melihatnya. Saya berkata kepadanya, bukankah Anda si fulan itu? Dia menjawab, benar, sekarang saya telah bertaubat dan menyesal atas semua perbuatan saya di masa lalu. Semoga Allah mencurahkan kebaikannya kepada Anda yang telah menunjukkan saya serta mengarahkan saya kepada Sang Pencipta.
Saya berkata, sekarang bagaimana keadaan Anda? Baik-baik saja? Dia berkata, alhamdulillah, sejak hari di mana saya bertaubat dan seterusnya. Setelah salat Isya, wadah yang penuh makanan dan 2 potong roti dari langit itu selalu datang dan saya pun menyantapnya. Saya kumpulkan semua wadah berisi makanan dari langit itu dan saya sembunyikan di sebuah lubang di gunung. Saya bertanya, kenapa tak Anda gunakan? Dia berkata, pengecut orang yang makan hidangan orang-orang berhati mulia, sementara wadah makanannya dia pecahkan. Saya berkata, kenapa tak kau berikan itu kepada fakir miskin? Dia berkata, aku tak akan berbuat tanpa perintahnya. Asmu'i berkata, saya senang melihat keadaan serta gaya bicaranya. Saya ingin mencium tangannya dan kakinya. Dia berkata, wahai Syekh, jangan lakukan itu. Kalau memang Anda ingin bertakarrub, maka bacakanlah ayat yang dahulu pernah Anda bacakan untuk saya. Saya berkata, ayat apa yang pernah saya baca? Dia lalu membaca ayat, dan rezeki kalian berada di langit. Saya membaca, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan kamu ucapkan. Seperti perkataan yang kamu ucapkan. Dia berkata, orang bodoh dan dungu manakah yang mengingkari perkataan Allah, sehingga dia terus bersumpah. Baca dan terus bacalah, karena saya ingin mengorbankan jiwa saya demi ayat ini. Alangkah indahnya, bacalah. Saya membaca ayat itu, tiba-tiba saya melihatnya menarik napas panjang, dan dia pun meninggal dunia. Orang-orang menyiapkan kain kafan untuknya, kemudian memandikan, mengkafani, mensalati, dan mengebumikannya. Ma'asyiral muslimin. Seminggu berlalu dari peristiwa itu, satu malam saya bermimpi melihatnya mengenakan pakaian yang sangat indah dan bahagia. Saya bertanya, hei kawan, bagaimana Anda bisa sampai pada kedudukan ini? Dia menjawab, karena aku membenarkan perkataan Allah, mendengarnya dengan benar, dan menerimanya dengan penuh keyakinan dan keimanan. Ma'asyiral muslimin, saya ulang kata-katanya. Karena aku membenarkan perkataan Allah, mendengarnya dengan benar, dan menerimanya dengan penuh keyakinan dan keimanan. Maka saya bacakan syair dan doa. Makanan ruh orang-orang Tuhan adalah tatapanmu. Ketenangan jiwa yang hidup adalah sambutanmu. Kalaupun kami pelaku kesalahan, Engkau lautan rahmat. Dosa di masa lalu berharap pemberian maafmu. Mungkin dosa kami tidak akan dihisap karena karunia dan rahmatmu yang tak berbatas. Tiada seorang pun yang hidup kekal abadi. Engkaulah yang maha abadi, wahai maha diraja. Engkau tetap maha diraja dimanapun engkau berada. Semuanya bergantung pada keagunganmu. Sa'di tak kuasa menjabarkan pujian untukmu, tak kuasa memujimu, karena engkaulah hakikat pujian. Ma'asyiral muslimin, begitulah kisah tobatnya seorang pencuri. Semoga memberi manfaat. Saya dari Bikokoro, Samiun Ahmad, Al-Fakir Samiun Ahmad membagikan. Jangan lupa like, subscribe, bagikan, nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga semakin banyak pencuri atau mungkin korupsi yang bertaubat. Karena kita tidak akan hidup abadi di atas bumi ini. Kita akan masuk ke dalam bumi, dikuburkan, dikafani, dan insya Allah akan dibangkitkan lagi untuk diminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang telah kita lakukan. Sesungguhnya hidup dan mati diciptakan Allah untuk menguji manusia, siapa yang paling baik amal kebajikannya. Begitu kata Allah dalam surah Tabarak, surah Al-Mulk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.